Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Faruk Salasa Bakti Maulidi, Misbahul Munir, dan Anggaini Rahab akan menjelaskan tentang paragraf. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain, paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang runtut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut penganalisaan beberapa sumber yang memberikan keterangan tentang paragraf, maka dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. Dengan demikian, kalimat lain yang disertakan dengan paragraf merupakan kalimat penjelas. Pikiran utama yang terdapat dalam paragraf dapat diletakkan di awal dan akhir kalimat. Dapat menggunakan pola deduktif, umum ke khusus, dan pola induktif, khusus ke umum. Pola deduktif adalah pola yang menempatkan pola pikirnya di awal paragraf, sedangkan pola induktif adalah pola yang menempatkan pola pikirnya di akhir paragraf. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu posisi paragraf, yang kedua yaitu batasan paragraf, yang ketiga yaitu kegunaan paragraf, dan yang keempat struktur paragraf. Mendapatkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu A. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. B. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. C. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. D. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. E. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. F. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang G. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf ialah beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Adapun unsur-unsur paragraf ada 4. Yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, kemudian yang keempat yaitu kalimat penegas. Dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun paragraf agar paragraf dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Topik merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea agar kepaduan kalimat dalam suatu alinea dapat terjalin sehingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penempatan inti gagasan atau ide pokoknya, alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu deduktif. Deduktif adalah kalimat utama diletakkan di awal alinea. Kemudian induktif. Induktif adalah kalimat utama yang diletakkan di akhir alinea. Kemudian variatif. Variatif adalah kalimat utama yang diletakkan di awal dan diulang pada akhir alinea. Kemudian deskriptif atau naratif, kalimat utama yang tersebar di dalam seluruh alinea.
Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi gagasan penjelas. Judul atau kepala karangan untuk membuat suatu kepala karangan yang baik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama provokatif atau menarik, yang kedua berbentuk frase, kemudian yang ketiga relevan atau sesuai dengan isi, yang keempat logis, yang kelima spesifik. Kemudian syarat paragraf. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, kemudian syarat yang ketiga yaitu kelengkapan, syarat yang keempat panjang paragraf, kemudian syarat yang terakhir yaitu pola susunan paragraf. Terima kasih, sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Rahmayani Harahap. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan paragraf. 1. Secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan yang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks atau antiklimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol kemudian makin lama makin tidak menonjol disebut antiklimaks. 3. Umum, khusus, dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus utama diletakkan di awali paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Macam-macam paragraf. 1. Eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud pengarang. 2. Argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Dalam paragraf argumentatif, menulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai alasan yang kuat sesuai dengan fakta. 3. Deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. 4. Persuasif. Paragraf persuasif atau paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. 5. Narasi. Paragraf narasi atau paragraf kiasan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan atau kronologis. Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya atau kronologis, dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dan jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisis, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. 3. Paragraf penutup.
Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi atau penegasan kembali atau untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu, hal, keadaan, situasi dalam cerita. 2. Paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas suatu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang. Harus ada koherensi antar kalimat. Sekian, terima kasih.